Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengertian limit fungsi aljabar, yaitu limit kiri dan limit kanan. Langsung saja ya, soal nomor 1. Tunjukkan pada gambar berikut apakah fungsi fx sama dengan y mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati 2. Berikan alasannya. Kita akan menunjukkan berdasarkan gambar ini ya. Oke, perhatikan gambar grafiknya. Yang diminta adalah x mendekati 2. Berarti kaitannya dengan limit. Untuk x mendekati 2 itu ada x mendekati 2 dari kiri dan x mendekati 2 dari kanan. Yang berakibat nanti akan ada limit kiri dan limit kanan kan. Jadi di sini terdiri dari 3 buah fungsi. Fungsi pertama kurvanya ini, fungsi kedua kurvanya yang ini, fungsi yang ketiga kurvanya yang ini. 3 fungsi ini menjadi satu fungsi saja gitu. 3 fungsi menjadi satu kesatuan fungsi. Kalau di sini diminta menentukan apakah fx mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati 2, berarti kita fokus ke sini ya tadi ya. Berarti kita harus analisis dulu limit kiri dan limit kanannya. Nah, karena di sini ada 3 buah fungsi ya. Kalau titik yang tengah ini tuh bukan limit ya, tapi x sama dengan 2-nya itu. X sama dengan 2. Berarti ini fungsi. Kalau kita berbicara limit, berarti nilai di sekitar sini nih. Mendekati 2 dari kiri, nah nilainya di sebelum 1 ini. Ya, kalau untuk limit kanannya, berarti nilai bukan pada saat x sama dengan 2-nya ya. Berarti nanti hampir 3. Berarti untuk menjawab ini, kalau diminta berikan alasannya, kita tulis seperti ini. Dari sketsa grafik, pada gambar di samping, dapat ditetapkan bahwa x mendekati 2, berarti kurva limit kirinya ini. Nah, kita lihat di sini berdasarkan grafik, nilai limit kirinya adalah mendekati 1. Nah, berarti untuk limit kiri, bisa kita tulis limit fx, untuk x mendekati 2 dari kiri, ya, nilainya adalah mendekati 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk limit kanan, kita tulis limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Perhatikan kurvanya. Untuk x mendekati 2 dari kanan, kurvanya yang ini berarti. Nah, nilainya itu hampir 3. Ya, mendekati 3. Berarti nilai limit kanannya adalah mendekati 3. Apakah fx mempunyai nilai limit atau tidak? Ingat lagi syarat yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa jika limit kiri sama dengan limit kanan maka punya nilai limit, sedangkan jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan maka tidak punya nilai limit. Sekarang perhatikan untuk limit kirinya di sini 1, untuk limit kanannya 3. Tentu saja 1 dengan 3 berbeda. Jadi di sini kesimpulannya, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, atau ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi fx pada saat x mendekati 2 tidak punya nilai limit. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya. Soal nomor 2, tunjukkan pada gambar berikut apakah fungsi fx sama dengan y mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati 1. Berikan alasannya. Oke, kita fokus ke x mendekati 1. Berarti kalau misalnya x mendekati 1, berarti kan bukan 1, berarti kaitannya dengan limit. Kalau diminta menentukan fx mempunyai limit atau tidak, berarti kita harus tunjukkan limit kirinya dengan limit kanannya sama atau tidak. Perhatikan karena x yang mendekati 1, x mendekati 1 dari kiri, berarti untuk kurva limit kiri itu yang ini ya. Nah, sedangkan untuk x mendekati 1 dari kanan, berarti kurva limit kanannya yang ini. Nah, berarti di sini ini nilai limit kirinya, ini nilai limit kanannya. Untuk fungsinya sendiri di sini ada 2 buah fungsi ya, dalam satu kesatuan fungsi. Tapi pada saat x mendekati 1-nya itu tidak punya nilai ya. Nah, jadi kita bahas limitnya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita bisa tulis seperti ini. Dari sketsa grafik pada gambar di samping dapat ditetapkan bahwa limit kiri, kita tulis limit fx x mendekati 1 dari kiri. Nah, seperti ini. Nilai limit kirinya, perhatikan kurvanya yang ini berarti. Pada saat x mendekati 1 dari kiri adalah
mendekati 2. Kita tulis mendekati 2 seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai limit kanan, kita tulis limit fx untuk x mendekati 1 plus ini ya, dari kanan. Kurva limit kanannya yang ini, pada saat x mendekati 1 dari kanan, nilai limitnya adalah mendekati 3 ya, hampir 3. Nah, jadi ini limit kanannya mendekati 3. Perhatikan di sini 2, 3. Beda. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kita tulis limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi fx pada saat x mendekati 1 tidak punya nilai limit. Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Tunjukkan pada gambar berikut apakah fungsi fx sama dengan y mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati 0. Berikan alasannya. Perhatikan x mendekati 0. Di kurvanya berarti x mendekati 0. Nah, ini berarti x mendekati 0 dari kiri, x mendekati 0 dari kanan. Berarti perhatikan di sini kalau misalnya punya nilai limit atau tidak, berarti kan kita harus analisis nilai limit kiri dan limit kanannya. Kita ketahui untuk kurva yang ini, ya segini, ini adalah kurva limit kiri. Karena di sini x-nya mendekati 0 dari kiri. Sedangkan untuk kurva yang ini adalah kurva limit kanan. Karena nilai x-nya adalah x mendekati 0 dari kanan. Nah, berarti untuk menjawab soal ini, dari sketsa grafik pada gambar di samping dapat ditetapkan bahwa nilai limit kiri, berarti kita tulis limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri. Seperti ini ya. Mendekati 0 dari kiri, nilai fungsinya mendekati 1, berarti nilai limit kirinya adalah mendekati 1. Kemudian untuk nilai limit kanan, kita tulis limit fx x mendekati 0 dari kanan. Nah, perhatikan kurvanya. Kurva limit kanannya yang ini. Untuk x mendekati 0 dari kanan, perhatikan nilai limitnya mendekati 1. Hampir 1 kan? Nah, berarti nilai limit kanannya juga mendekati 1. Nah, berarti di sini terlihat nilai limit kiri dan nilai limit kanannya kan sama. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, atau kita tulis limit fx x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit kanan limit fx x mendekati 0 dari kanan, yaitu 1 ya. Maka fungsi fx pada saat x mendekati 0 punya nilai limit. Nilai limitnya dituliskan seperti ini. Limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri dan dari kanan ya. Berarti nilai limitnya berarti adalah 1. Seperti ini ya untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, tunjukkan pada gambar berikut apakah fungsi fx sama dengan y mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati a dan pada saat x mendekati b. Berikan alasannya. Oke, perhatikan kurvanya. Di sini terlihat ada 3 buah grafik fungsi ya. Untuk x sama dengan a, berarti limitnya x mendekati a dari kiri, x mendekati a dari kanan. Kemudian untuk x sama dengan b, berarti limitnya x mendekati b dari kiri dan x mendekati b dari kanan. Perhatikan untuk x sama dengan a, x mendekati a dari kiri, berarti kurvanya yang ini, limit kirinya. Nah, di sini nilai limit kirinya jelas nih, mendekati 2. Kemudian untuk x mendekati a dari kanan, kurva limit kanannya yang ini berarti nih. Nah, nilai limit kanannya berarti di sini nih, mendekati 2. Nah, sedangkan untuk x sama dengan b, x mendekati b dari kiri, berarti kurva limit kirinya yang ini, berarti nilai limit kirinya ini mendekati 2. Kemudian untuk x mendekati b dari kanan, kurva limit kanannya yang ini. Dan nilai limit kanannya ini berarti 1. Fungsi fx ini terdiri dari 3 buah fungsi. Kalau misalnya kita diminta menentukan punya limit atau tidak pada saat x mendekati a dan pada saat x mendekati b, berarti kita pisah-pisah. Kita analisis masing-masing pada saat x mendekati a dan pada saat x mendekati b. Jadi untuk menjawab soal ini kita bisa tulis dari sketsa grafik pada gambar di samping dapat ditetapkan bahwa yang pertama,
pada saat X mendekati A. Untuk limit kirinya, berarti limit fx, X mendekati A dari kiri ya. Kurva limit kirinya yang ini. Pada saat X mendekati A dari kiri, nilai limit kirinya ini mendekati 2. Nah, berarti nilai limit kirinya mendekati 2. Sedangkan untuk limit kanannya, berarti limit fx untuk X mendekati A dari kanan. Perhatikan untuk X mendekati A dari kanan yang ini kan, ke sini. Nah, kurva limit kanannya yang ini. Nah, nilai limit kanannya berarti mendekati 2. Ya, berarti 2 juga. Nah, di sini terlihat limit kiri sama dengan limit kanan, nilainya 2 ya. Jadi, bisa kita simpulkan, karena limit kiri sama dengan limit kanan, limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi fx untuk X mendekati A punya nilai limit, yaitu limit fx untuk X mendekati A dari kiri dan dari kanan ya, jadinya ya. Nilai limitnya adalah 2. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua berarti sekarang. Pada saat X mendekati B. Untuk limit kiri kita tulis limit fx, X mendekati B dari kiri. Nilai limitnya, perhatikan untuk kurva limit kiri X mendekati B. X mendekati B dari kiri, nah berarti kurva limit kirinya yang ini. Nah, nilai limitnya ini, mendekati 2. Jadi nilai limit kiri untuk X mendekati B dari kiri adalah mendekati 2. Kemudian untuk limit kanannya kita tulis limit fx untuk X mendekati B dari kanan. X mendekati B dari kanan berarti kurvanya yang ini. Nilai limit kanannya adalah mendekati 1. Nah, jadi mendekati 1 limit kanannya. Perhatikan di sini limit kirinya 2, limit kanannya 1. Beda kan? Berarti kita bisa simpulkan, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi fx pada saat X mendekati B tidak punya nilai limit ya. Nah, seperti ini ya. Perhatikan nih, nilai limitnya beda nih, limit kirinya 2, limit kanannya 1 ya. Nah, ini berarti tidak punya limit. Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, dengan cara pendekatan nilai, tentukan nilai limit X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Di sini untuk soal nomor 5 ini diminta cara pendekatan nilai. Berarti untuk cara pendekatan nilai, kita buat tabel bantu XY ya. Untuk limit X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Kita buat tabelnya ya, untuk X mendekati 2 dari kiri dan X mendekati 2 dari kanan. Untuk penyajian tabel pendekatan nilainya, saya ikuti buku ini ya. Jadi untuk cara pendekatan nilai ini, kita membuat tabel bantu XY untuk menunjukkan nilai fungsi untuk X mendekati 2 dari kiri dan nilai fungsi untuk X mendekati 2 dari kanan. Biasanya kita buat 2 di tengah-tengah ya. Kemudian kita ambil angka yang dekat kedua ya. Kalau misalnya di limit kan 1 itu termasuk jauh juga ya, berarti di kiri kan ada 1, kita ambil aja 1 nih. Berarti kalau di sini 2, di kiri 1, kemudian di kanan 3. Kalau di limit 2 ke 1 dengan 2 ke 3 itu jauh ya, sangat jauh. Nah, kemudian untuk X mendekati 2 dari kiri ini, kita kan nggak bisa tentukan berapa nilainya. Karena yang kita anggap itu paling dekat juga masih ada yang lebih dekat lagi gitu ya. Jadi kita beri titik-titik di sekitar 2 ini, di kiri dan di kanannya. Oke, kemudian kita ambil 5 buah angka desimal yang dekat kedua, dari kiri dan dari kanan. Misalkan untuk 1, selanjutnya kita ambil 1,5. Semakin dekat kedua ya. Kemudian 1,7 misalnya, kemudian di sini 1,8 misalnya, kemudian 1,99, terus 1,999. Nah, misalkan kita ambil ini yang paling dekat ya, walaupun ini belum tentu juga ini yang paling dekat kedua ya. Kemudian untuk X mendekati 2 dari kanan juga sama. Kalau bisa supaya rapi, disamakan nih jaraknya. Kalau misalnya 1, 1,5, kalau misalnya 3, berarti untuk mendekati ke 2 itu berarti di sini 2,5 ya. Kemudian lihat sini polanya ini 1,7, berarti di sini 2,3 gitu ya. Nah, kemudian di sini 1,8 berarti di sini 2,2. Kalau di sini 1,99 berarti di sini 2,01. Kemudian di sini 2,001. Kemudian yang kita bahas itu kan X mendekati 2.
bukan duanya. Kalau misalnya duanya itu nilai fungsinya nanti. Jadi ada nilai fungsi, ada nilai limit ya. Jadi untuk nilai 2 ini tidak kita cari ya. Karena ini bukan nilai limitnya untuk X sama dengan 2 itu. Yang kita bahas adalah X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Ya, jadi untuk 2 ini tidak kita cari ya. Ya, titik-titik pun sama. Kemudian kita sekarang tentukan nilai Y di sini. Nilai Y ini akan bisa kita dapatkan kalau kita mensubstitusikan nilai X-nya ke rumus fungsi. Nah, ini kan limit fx. Nah, kita berarti punya fungsi fx-nya adalah X kuadrat min 4 per X min 2 kan? Fx itu kan sama dengan Y ya. Jadi nanti bentuknya Y sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 gini. Untuk mendapatkan nilai Y, kita substitusikan nilai X ini ke fungsinya, ke sini. Jadi untuk F1, 1 kuadrat dikurangi 4 per 1 dikurangi 2. Nah, berapa hasilnya? Berarti 1 kuadrat, 1 dikurangi 4, negatif 3. Kemudian 1 dikurangi 2, negatif 1. Berarti negatif 3 per negatif 1, 3. Ya, jadi untuk X sama dengan 1 hasilnya 3. Perlu diingat juga nih, kalau misalnya kita punya fungsi bentuk pecahan, kalau dia memang bisa disederhanakan, sebaiknya disederhanakan saja. Karena kalau misalnya kita ambil 1,99 kuadrat, kita masukkan ke rumus, ini berarti kan jadi X kuadrat min 4 per X min 2, jadi 1,999 kuadrat min 4 per 1,999 min 2. Nah, ini kan semakin banyak angka di belakang koma yang kita ambil kemudian dikuadratkan, itu akan semakin repot kan. Apalagi kalau misalnya pangkatnya tinggi nih, misalnya rumusnya X pangkat 6 dikurangi 3X pangkat 5 dikurangi 4X. Nah, kalau misalnya desimal dengan angka digit di belakang komanya sangat banyak, kan agak repot. Ya kan? Jadi kalau kita menemukan fungsi rasional yang bisa disederhanakan, ini boleh disederhanakan supaya nanti lebih simpel ngitungnya. Jadi untuk limit ini, X kuadrat min 4 per X min 2 ini boleh kita sederhanakan. X kuadrat min 4-nya kita faktorkan. X kuadrat min 4 itu kan faktornya X plus 2, X min 2 kan? Nah, nanti kita belajar cara memfaktorkan lagi ya di video berikutnya. Pokoknya disederhanakan aja begini. X kuadrat min 4 difaktorkan jadi X plus 2 dikali X min 2. Sehingga X min 2 dengan X min 2 bisa dibagi. Jadi bentuk limitnya bisa disederhanakan menjadi limit X plus 2 untuk X mendekati 2. Nanti input atau X yang disubstitusikan ke fungsi ini dengan fungsi ini nanti nilainya akan sama. Coba saja tadi lihat, ketika kita menghitung X-nya sama dengan 1 atau F1 menggunakan rumus fungsi yang ini, hasilnya kan 3. Nah, gimana kalau sekarang kita pakai yang X plus 2? X-nya 1, nah berarti 1 tambah 2, 3, sama kan nilainya? Supaya nanti kalau misalnya kita mengambil X yang digitnya di belakang komanya itu banyak kemudian dipangkatkan sekian, kalau misalnya pakai rumus ini agak ribet ngitungnya. Kalau misalnya disederhanakan kan jadi fungsi linear tuh, jadi gampang nanti ngitungnya gitu ya. Jadi selain kita bisa pakai fungsi yang ini ya, karena fungsi ini bisa disederhanakan, ya udah kita boleh juga pakai fungsi X plus 2 kayak gitu untuk mensubstitusikan nilai X-nya. Sehingga tadi kalau misalnya 1 berarti 1 tambah 2, 3 kan gitu. Ya, kemudian sekarang 1,5. 1,5 tambah 2 berarti 3,5. Gitu kan? Nah, kemudian 1,7. 1,7 tambah 2 berarti 3,7. Itu jadinya. Bayangkan kalau misalnya tadi kita pakai X kuadrat min 4 per X min 2. Berarti 1,7 kuadrat dikurangi 4 per 1,7 dikurangi 2, kan agak ribet ya. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya yang 1,8. 1,8 tambah 2 berarti 3,8. 1,99 tambah 2 berarti 3,99. Kemudian 1,999 tambah 2 berarti 3,999. Nah, sekarang untuk X mendekati 2 dari kanan, 3, berarti rumusnya kita pakai yang ini ya. 3 tambah 2 berarti 5. Kemudian 2,5 tambah 2, 4,5. 2,3 tambah 2, 4,3. 2,2 tambah 2, 4,2. 2,01 tambah 2, 4,01. 2,001 tambah 2, 4,001. Seperti ini. Untuk limit X mendekati 2 itu
terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Kalau misalnya limit kirinya sama dengan limit kanan, maka punya nilai limit. Kalau misalnya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka tidak punya nilai limit. Perhatikan untuk X mendekati 2 dari kiri, berarti nilai limit kirinya yang ini. Ya, perhatikan angkanya, 3, 3,5, 3,7, 3,8, 3,99, 3,999. Nah, ini kan berarti mendekati 4 kan? Kemudian di sini untuk X mendekati 2 dari kanan, nilai limitnya ini 5, 4,5, 4,3, 4,2, 4,01, 4,001. Nah, lihat angkanya semakin mendekati 4. Jadi untuk limit kiri kita tulis limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 dari kiri, ya ini limit kirinya, nilainya adalah mendekati 4 atau bisa kita tulis 4. Kemudian untuk nilai limit kanannya kita bisa tulis limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 dari kanan, nilainya juga sama, mendekati 4. Ini artinya limit kirinya sama dengan limit kanannya. Dari sini kita bisa simpulkan, karena limit kiri sama dengan limit kanan, nilainya adalah sama dan nilainya adalah 4, maka nilai limit kiri dan kanan berarti X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2, nggak ada plus nggak ada min ya, berarti kiri dan kanan. Nilainya adalah 4. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara pendekatan nilai. Soal nomor 6. Tunjukkan dengan gambar dan selidiki apakah fungsi f(x) terdiri dari 2 ya, X kuadrat jika X-nya kurang dari atau sama dengan 1, dan X plus 1 jika X-nya lebih dari 1. Mempunyai nilai limit atau tidak pada saat X mendekati 1. Nah, perhatikan di sini ini ada tanda seperti ini ya, ini namanya syarat. Jika X kurang dari 1, perhatikan angka 1 misalnya di tengah-tengah nih. X kurang dari 1 berarti di sini nih, sekitaran sini. Kurang dari 1 berarti nanti gunakannya fungsi X kuadrat, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya X lebih dari 1 berarti dari batas 1 ke sini, ya, kita gunakannya fungsi X plus 1, kayak gitu ya. Ini kondisional gitu, ya, bersyarat. Nah, jadi kalau misalnya kita diminta menunjukkan dengan gambar, kita boleh pakai tabel bantu XY terlebih dahulu kalau misalnya kita pengen rapi, kita pengen tentukan angka-angkanya serapi mungkin gitu. Terus baru nanti pasangan-pasangan XY-nya untuk X mendekati 1 ya. Ini ya, titik-titik, titik-titik, diambil di sini 0 berarti ya. Di sini kemudian diambil 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya di sini berarti diambil 2, kemudian di sini diambil 5 angka, desimal, mendekati 1 dari kanan, dan Y-nya, kemudian digambar grafiknya dari pasangan-pasangan angka ini. Untuk X mendekati 1 dari kiri berarti kita yang ini, yang kurang dari 1 sama dengan 1. Berarti di daerah sini tuh kita gunakan fungsi X kuadrat, sedangkan untuk yang X lebih dari 1 kita gunakan fungsi X plus 1, kayak gitu. Nah, ini pilihan ya. Kalau misalnya memang dimintanya tunjukkan dengan gambar, kalaupun mau langsung ke gambarnya juga boleh. Yang penting kita sudah paham peruntukan fungsinya itu ya, dan syaratnya. Oke, misalnya kita mau langsung gambar, boleh. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. X kurang dari 1, berarti misalnya kita ambil di sini 1. Kurang dari 1 berarti kurva limit kiri. Nah, X kurang dari sama dengan 1 berarti nanti kurvanya kurva limit kiri. Sedangkan untuk X lebih dari 1, ya berarti ini kurva limit kanannya pakai X plus 1, kayak gitu ya. Nah, berarti ini untuk limit kiri ya, X kurang dari 1 limit kiri. Bentuk kurvanya adalah X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat kan dia bentuknya parabola. Parabola terbuka ke atas kan kalau udah belajar jenis-jenis fungsi. X kuadrat itu berarti titik puncaknya di 0,0 ya, terbuka ke atas. Ya, kayak gini. Seperti ini. Karena kita ambil X mendekati 1, misal kita ambil nilai fungsi 1. Nilai fungsi 1 kita substitusikan ke sini. Berarti 1 kuadrat kan? Berarti 1 kuadrat 1. Berarti nanti nilai fungsi untuk X sama dengan 1, nilainya adalah 1. Nah, kurva parabolanya ke sini nanti nih. Nah, kalau misalnya kurva limit kan kita cukup butuh yang X mendekati 1 aja kan? Dari kiri dan dari kanan, jadi nggak usah digambar ke arah sininya juga nggak apa-apa. Kemudian untuk nilai X-nya kan ada sama dengannya. Kalau misalnya kita limit kan kita ngebahas tentang X mendekati 1, bukan pada satunya.
Tapi karena di sini ada sama dengannya, berarti nilai fungsinya juga termasuk. Maka di sini kita hitamkan seperti ini. Batasnya itu hanya sampai sama dengan 1. Berarti si kurva udah sampai 1 aja di sini, nggak diteruskan. Kemudian untuk X mendekati 1 dari kanan atau kurva limit kanan, nah ini yang bersyarat X lebih dari 1. Fungsinya X plus 1. Untuk X plus 1 itu sendiri nggak ada sama dengannya kan? Dia fungsinya linear. Kalau misalnya kita ambil 2 misalnya, berarti 2 tambah 1 berarti 3 kan? Kalau kita ambil 2, nilai fungsinya 3. Sini ya. Sekarang di sini X lebih dari 1 nggak ada sama dengannya. Tapi kita ambil X sama dengan 1-nya. Kita ambil nih. Berapa nilainya? 1 tambah 1, 2 berarti kan? Ketika X-nya 1, nilai fungsinya adalah 2. Seperti ini ya. Dan ini kurvanya kan kurva fungsi linear. Jadi ini garis lurus. Nah, seperti ini kurva limit kanannya. Tetapi, karena tadi kan kita ambil X sama dengan 1 untuk nilai fungsi 1. Kan di sini nggak ada sama dengannya, artinya satunya tidak termasuk. Berarti di sini bolong gini nih. Jadi kurva limit kiri di sini tertutup ya. Kurva limit kanannya di sininya bolong nih. Gambarnya udah jadi kayak gini ya. Kalau misalnya kita memahami fungsi dan syaratnya, nggak mesti pakai tabel pendekatan nilai juga kalau untuk menggambar. Jadi kalau misalnya kita selidiki apakah fungsi f(x) mempunyai nilai limit atau tidak, dari sketsa grafik pada gambar di samping dapat ditetapkan bahwa nilai limit kirinya adalah, perhatikan untuk X mendekati 1 dari kiri, berarti kurva limit kirinya yang ini. Pada saat X mendekati 1 dari kiri, nilai limitnya adalah mendekati 1. Jadi ini limit kirinya mendekati 1. Sedangkan untuk limit kanan bisa kita tulis, ya. Perhatikan kurva limit kanannya yang ini kan. Nah, pada saat X mendekati 1 dari kanan, nilai limitnya adalah mendekati 2. Berarti nilai limitnya mendekati 2. Nilai limit kirinya 1, nilai limit kanannya 2. Berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi f(x) untuk X mendekati 1 tidak punya nilai limit. Nah, perhatikan juga nilai limit kirinya 1, nilai limit kanannya 2. Beda kan? Berarti tidak punya nilai limit. Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, diketahui f(x) 2x plus 6 jika x lebih dari atau sama dengan 5, x plus 5 jika x kurang dari 5. Agar limit f(x) untuk x mendekati 5 memiliki nilai, maka nilai m yang memenuhi adalah, oke, perhatikan bentuknya. Di sini ada 2 buah fungsi yang menjadi satu kesatuan fungsi, tetapi di sini bersyarat x lebih dari atau sama dengan 5, x kurang dari 5. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai x lebih dari 5, berarti ini tuh limit kanan, ya. Jadi untuk limit kanan fungsinya ini. Sedangkan untuk x kurang dari 5, berarti ini nanti kurvanya kurva limit kiri. Fungsi yang kita pakai x plus 5. Nah, agar limit f(x) untuk x mendekati 5 memiliki nilai, maka nilai m yang memenuhi adalah, supaya f(x) memiliki nilai, ya, artinya memiliki nilai limit, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Yang ditanya adalah nilai m. Nilai m adanya pada fungsi limit kanan, ya kan? 2x plus m. Kalau yang di fungsi limit kiri nggak ada m-nya, berarti kita bisa cari dulu nilai limit kiri. Nanti samakan nih dengan limit kanan, karena supaya punya nilai limit, fungsi f(x) ini, nilai limit kirinya harus sama dengan nilai limit kanan. Jadi kita tulis limit kiri, fungsinya kan yang ini. Kalau kita ambil 5, 5 tambah 5, berarti nilai limit kirinya 10. Untuk mendapatkan 10 ini bisa pakai cara pendekatan nilai ataupun pakai cara grafik ya. Atau sebenarnya bisa cara cepat substitusi langsung nih. Sekarang yang kita cari m, berarti kita harus tentukan limit kanan. Limit kanannya, nilai limit kanannya ini yang x lebih dari 5, 2x plus m. Ya, berarti kalau x-nya kita ganti 5 juga, berarti 2 kali 5 ya, 10. 10 tambah m. Agar limit f(x) untuk x mendekati 5 memiliki nilai, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Sehingga limit kirinya 10, limit kanannya 10 tambah m kan? Berarti kita bisa cari nilai m-nya. Berarti m sama dengan 10 dikurangi 10. Maka kita peroleh m-nya 10 kurangi 10 yaitu 0. Jadi jawabannya adalah option B. M-nya adalah 0.
Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 7. Demikianlah pembahasan kita tentang soal pengertian limit fungsi aljabar, limit kiri dan limit kanan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.